Jadi wilayah di Benjari Residen itu di sekitar apa namanya Green Village atau Green Parkview itu kurang lebih 68 unit. Di klaster yang sekarang di tempat yang tinggal Pak Ferry adalah 73 unit. Jadi memang konsep saya skenario-nya itu masing-masing satu gerbang itu apabila nanti saya serahkan ke konsumen atau keluarga itu untuk pembentukan masing-masing klaster biar lebih enak Pak gitu, karena saya fasilitasi gerbang masing-masing, gerbang utama di depan, jadi karena jumlahnya 60 ya kalau kita kan awal sebagai developer itu melihat jumlah saya jualan Pak ya, bukan jumlah penghuni. Tujuannya itu artinya biar masing-masing punya tanggung jawab dari depan gerbang sampai ke wilayah masing-masing. Itu awal saya punya konsep. Makanya kemarin dalam penjelasan saya surat ke desa itu memohon dibentuk 2 RT karena fasilitas sudah saya penuhi masing-masing. Terlepas nih usulan apa namanya Mas Satu RT, ya seharusnya ada perwakilan dari pihak klaster yang bersangkutan. Di sini nggak ada Pak. Itu saya nih sebagai penengah Pak ya. Artinya buat saya kurang fair. Dari pihak yang ini siapa? Kalau dia menyetujui, oke, bentukkan 1 RT, oke. Ya kembali lagi wewenang dari pihak desa. Gitu. Itu sih Pak, lebih kurangnya seperti itu. Artinya saya harus lebih adil. Karena suatu saat ada permasalahan saya pasti terlibat untuk menengahin, menyelesaikan permasalahan. Gitu. Selama saya masih membangun di situ, kurang lebihnya gitu Pak. Jadi itu kebijakan semuanya saya serahin ke pihak kelurahan yang terbaiknya gimana, karena disayangkan di sini tidak ada perwakilan dari klaster tersebut. Ini hanya Klaster apa namanya? Green Village sama Pak. Yang Mbak Ferry apa? Saya Green Parkview Pak, Green Parkview. tapi pengurus semuanya ada dari 3 klaster. Dan seluruh musyawarah dihadiri. Ada dari berapa semua. klaster? 3. Ada 3 klaster, cuma Village sama Riverview itu gabung. Makanya tadi saya sebutin. Yang sebelah kanan itu? Ya, sebelah kanan. Karena Liberty. Total unitnya 68. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Saya bicara sebelah kanan ya, karena Ya. belum hafal. Ya. Yang sebelah kiri Pak Ferry. Pak Ferry, Ada Pak berapa Ferry, unit? 73. Rumahnya? Total rencana rumah. Iya, berarti Ya. 78 sama 60? 3. 3. Itu 68 sama 73. 73. Itu Pak. Makanya kebetulan saya konsepkan seperti kalau saya mengacu mau ending terakhirnya 1 RT, ngapain saya bikin gerbang? Nah itu sih, cukup Ya. depan aja. Itu sih Pak. Dari awal konsep ya. Oke, gitu aja Pak Ferry Ya, ya. gitu. Pak Supri. Terima kasih. Oke, baik. Kalau berdasarkan unit berarti semuanya ada 106, 136. bukan. 38. 68 dan 78 kan? 68 sama 73. Oh, 73. Itu unit Pak ya. 100%. Kalau didasarkan aturan tidak berdasarkan unit Ya. ya. Pembentukan RT itu berdasarkan kepala keluarga. Ya. Sekarang saya mau tanya kepala keluarganya ada berapa? Dari 73 dan 68. Ada 100, Total semuanya ada berapa? 100%. 41 unit rumah itu rumah. Kakaknya ada berapa sekarang? Yang sudah tinggal di situ. Saya tidak yang berbicara yang cuma hanya Sabtu Minggu ya. Yang sudah tinggal di situ, menetap di situ warganya. Ada berapa? Terisi semua kah? Kanan kiri? 90%. 90%. Hampir semuanya yang Maksud saya terisi itu mereka menetap di situ. menetap. Yakin nih Bapak nih, nanti saya akan itu juga akan datang ke sana. Posisinya itu hanya cuma bisa dihitung jari Pak. Mungkin sekitar 5-an yang ngontrak. Yang lain ngontrak. menetap. Yang lain menetap. Menetap. Ya. Berarti yang sebelah kanan ada, saya pengen jelas sebenarnya ini sebenarnya berapa sih pastinya itu yang menetap di situ gitu. Tidak. Kalau unit saya tidak bicara unit ya, karena di aturan tidak bicara unit. Di aturan bicaranya jumlah kakak.
Oke, itu menurut Bapak ya. Ya. Saya kira Bapak saya kasih bicara. Nanti kita bahas nanti. Sekarang dari pihak Pak RW mau ada yang sampaikan? Ada sedikit. Enggak siapa Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah membantu yang saya hormati Bapak Sekler, yang saya hormati Bapak calon RT, yang saya hormati RT juga dan Bapak LPM dan juga Bapak Supri yang sama-sama kita hormati. Menyikapi persoalan ini dan sedikit saya menyampaikan. Tentunya yang telah disampaikan Pak RT 02 juga hampir sama, karena pada dasarnya semua juga dulu termasuk BMU itu wilayah RW 04. Karena di situ tanahnya lain, beda, bukan tanah adat, maka terpisah lah ya. Dari mulai BMU sampai Gria langsung ke sana, bahkan batas-batasnya pun saya masih ingat RW 4 yang mana gitu. Karena dilihat Dena dulu itu, kalau dulu bilang tanah SK ya, tanah SK itu Enggak. batasannya itu yang anu Pak Sugiharto, ya, yang itu Empang ya, sana di pinggiran. Dan dulu Pak RT 02 tadi menyampaikan ada fondasi. Karena apapun itu tidak bisa, nggak semudah itu kita untuk merubahnya, ya kan. Bahkan Pak Sugi tadi juga tahu pembebasan itu maksudnya kayak DRW 04 dan 02. Menyikapi permasalahan yang sekarang setelah disampaikan Pak Supri, kalau kami di sini sebetulnya kembalinya kepada masyarakat. Namun saya yakin karena kalaupun dibikin RT 2 kayaknya masih maaf ya semeraut. Karena kondisinya masih seperti itu. Dan nanti kita lihat perkembangan zaman ya tentunya, termasuk semua harus dipecah kata masyarakat ini, Pak. Itu pun masyarakat yang menginginkan. Kalau masyarakat ingin dimekarkan, ya sah-sah aja nanti. Betul. Sekarang mah ya, mohon maaf kalau buat saya, pendapat saya ya satu RT aja dulu. Ya jangan terlalu serakah. Itu ya pembenahannya kan ribet juga ya, 2 RT juga orang Siapa juga yang ketua RT-nya? Masyarakat yang mana? masyarakatnya juga belum ada, mau nge-STN rumah kosong kan begitu. Ini kan saya itu aja barangkali Pak. Maksudnya gimana ya? Ke belakang. Boleh. Saya biar dia Dengar. dengar. Iya benar. Harus ada di mana? Mungkin tadi saya tanya warga di sebelah sana pun semuanya sepakat. Iya, tapi kalau untuk Warga kalau untuk dibikin lagi nanti setelah yang udah berjalan, Lihat perkembangan zaman nih nanti. Ya, lihat. benar kata dia, cuma udah 95% terisi. Terjual. Maksud terisi itu bukan saya beli ini udah saya tinggalin aja, nggak begitu. Terjual, iya terjual. sudah Jual diisi, kan? kali. Ini dan sering masyarakat itu. Kita bisa terjun ke wilayah, nanti saya bisa ngasih tahu ini cuma 1 minggu. Oke, yang ini. Pak Supri, saya mengganduk lagi. Sekarang ini Pak Ero sudah banyak menjelaskan bahwa saya udah saya terima, udah masukan dari Pak RW bahwa yang kemungkinan besar masih bisa baru 1 RT dulu yang terbentuk, Pak Supri, karena memang ini baru Pak ya, pemekaran ini baru, tidak ada pemekaran yang langsung ke bentuk 2 RT, tidak harus 1 RT. Itu dari penjelasan Pak RW, mungkin dari Pak Peri ya, mewakili, bukan mewakili, kalau kata Pak itu mewakili sebelah sini lah, dan semua pengurusan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya juga sudah komunikasi ya terkait 2 RT gitu. Ya kita di kepengurusan itu saya berlaku adil nih Pak. Sekretaris saya buat 2, 1 Parian, 1 Pasesar. Ada di 2 klaster. Bendahara sama, di Green Village ada Pak Dito, Pak Tio ada. Tapi semua warga itu tidak ada yang pengen 2 RT gitu. Makanya paling enak sih memang ketika musyawarah warga gitu ya, developer ada, kelurahan ada, kan bisa ngelihat ini warganya loh gitu. Kalau emang cuma ada 1-2 yang pengen 2 RT, itu pun beda RW pula, ya itu kan maunya ya, kan tetap aja semua aturan tuh ada di musyawarah warga gitu. Kalau musyawarah warga apalagi dominan 50% plus 1 menginginkan 1 RT, 1 RT dulu. Kalau kedepannya memang nantinya penuh dan warga sana udah nih RT sana mah kurang inilah Pak RT-nya, udah kita bikin RT lagi, nggak apa-apa juga. Saya sih, kita ya udah siap-siap aja, nggak ada masalah gitu. Lebih enak malah cuman ngurusin 50-60 orang dibandingkan
100 orangan gitu. Itu pun yang diurus 100 lebih pun banyak yang KTP-nya tidak akan pindah ke Bogor ya, karena sudah ada di Mampang, ada di Bekasi gitu. Nah tapi 70% yang pengen pindah, ini yang jadi masalah. Ketika nanti kesana ribet, saya pengennya yang udah definitif, nanti sudah ada RT-nya baru kita pindah. Nanti setelah pada pindah ketahuan kan, yang warga KTP di KGR itu berapa, misalnya udah 140. Ketika mau pisah 2 ataupun 3 pun nggak ada masalah sebenarnya. Itu dan struktur kepengurusan itu mewakili ya, bahkan ada kita koordinator klaster itu Pak Ari dari klaster sana, Green Village yang nggak ada, makanya saat ini di Pak Ari juga gitu. Tadinya Green Village mau Pak Dito atau yang lain, tapi belum ada, Pak Pandu juga nggak bersedia. Itu sih kalau untuk struktur ya. Tapi harus dipahami peraturan yang ada ya. Kadang-kadang juga Pak Bernard sendiri ngomong peraturannya tuh developer yang nentuin berapa RT, itu di depan musyawarah warga ya. Maksud saya ada Permendagri, peraturan Menteri Dalam Negeri, ada Pergubnya, ada Perwali. Nah Perwali ini yang jadi acuan kita sebenarnya untuk membuat RT ya. Jadi ketika musyawarah warga menentukan 1 RT dulu, kepengurusannya sudah dibentuk dan itu semua dijalankan dengan ACC kelurahan ya, dari kita buat PKT dan sebagainya. Termasuk pemilihan itu pengen online, kenapa? Karena Sabtu Minggu banyak warga yang masih ada arisan lah, ada keluarga dan lain-lain. Jadi kita mengikuti warga dan itu tidak menyalahi aturan yang ada, karena sudah terjadi di beberapa tempat juga dan tidak menyalahi aturan di Perwali sih. Itu jadi 2 RT pun nggak ada masalah ketika nantinya. Cuman catatan saya sih satu ya, sarana prasarana yang ada di KGR saat ini misalnya itu hampir 70% lah ya, itu ada di Green Park View di klasternya saya. Misalnya musola ada di klaster saya, aula di klaster saya, kolam renang di klaster saya. Ketika memang mau membentuk ke depan perencananya itu bukan 1 RT tapi 2 RT. Alangkah baiknya di RT sebelah pun ada musola juga atau masjid misalnya. Kemudian ada aula juga gitu, sehingga ada keadilan juga. RT sono enak bener ada aula, ada kolam renang. RT gua nggak ada, adanya cuman parit doang misalnya kayak gitu. Itu paling catatan dari saya sih ya. Gitu sih. Saya tambahin mengenai silakan biar semuanya saya sebagai developer itu apa yang ada saat ini itu bagian dari sesuai aturan dinas dan memang masing-masing punya plus minus itu. Artinya memang konsep fasilitas memang posisinya ada di klaster 2. Tapi nilai plus mereka di klaster yang musola adalah punya taman cukup luas, ruang terbuka cukup luas. Terus yang keduanya Pak, apa yang dijelaskan Pak Ferry, kembali lagi saya tidak punya kepentingan. Developer sebagai saksi, sebagai penengah. Apa yang dia bicarakan harusnya sekarang dihadirkan klaster-klaster tersebut. Bukan ada perwakilan, minimal 1 orang. Artinya yang dijelasin dia biar mereka argumentasi, disaksikan nama kita. Selama ini kan penjelasan yang Pak Ferry ucapkan itu kan kita tidak pernah tahu seperti apa kondisinya, kan gitu. Sekarang momen yang tepat, harusnya ada perwakilan dari klaster, terserah siapapun. Seperti itu Pak, kurang lebihnya. Jadi apa yang dijawab saat ini, Gimana kalau ya itu saya kan bukannya sebenarnya saya kan awalnya sudah ada pemekaran Pak. Ya. Permohonan pemekaran itu sudah dilaporkan sama